Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat sehat, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu program yang dikeluarkan oleh Microsoft. Apa itu? Microsoft PowerPoint. Nah, pastinya teman-teman itu udah nggak asing mendengar nama Microsoft PowerPoint. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman sudah pernah menggunakannya, ya. Karena sejak SMP dan SMA, teman-teman sudah bergelut dengan Microsoft PowerPoint dalam menggunakan tugas, mempresentasikan karya ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih kegunaan Microsoft PowerPoint itu? Ya, seperti tadi saya sebutkan, kayak tadi mempresentasikan tugas, kemudian makalah, dan lain sebagainya. Kenapa harus dipresentasikan? Karena orang itu kalau kita hanya sekedar mengkomunikasikannya secara verbal, ya, tanpa gambaran, itu kadang orang sulit untuk mengerti apa yang dijelaskan. Nah, salah satu kegunaan dari Microsoft PowerPoint ini adalah untuk menggambarkan itu dalam bentuk visual. Apa? Agar apa? Agar orang yang menjadi lawan bicara kita itu jadi mudah untuk memahami apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian ketika kita menggunakan Microsoft PowerPoint, itu kita juga akan lebih fokus terhadap apa? Poin-poin apa saja yang mau kita sampaikan kepada khalayak umum, kepada stakeholder. Misalkan kita sedang mau mempresentasikan barang produk kita kepada seorang klien. Nah, kita harus jelasin tuh, ini produk apa, kegunaannya apa, ya kan? Nah, kalau cuma digambarkan secara dibicarakan secara dikomunikasikan tanpa ada gambaran, orang juga bingung. Ini orang ngomong apa sih? Apa yang mau diomongin nggak jelas kan? Tapi kalau kita gambarkan, kita presentasikan menggunakan Microsoft PowerPoint dengan slide-slide dan poin-poin yang jelas, orang akan mengerti apa yang akan kita sampaikan. Nah, itulah kegunaannya. Nah, untuk siapa saja yang menggunakannya? Banyak. Kita, eh, mahasiswa, dosen, terus pengguna laporan keuangan, macam-macam. Hampir semuanya itu memerlukan Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan gagasannya. Nah, oke. Langsung saja coba kita buka aplikasi PowerPoint kita. Silakan teman-teman buka di rumah ya komputernya. Nah, ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint yang versi terbaru 2019. Nah, di Microsoft PowerPoint 2019 itu gambarannya segini, interface-nya seperti ini. Nah, ketika kita buka berandanya seperti ini, di sini ada home, new. Home itu nanti beranda ya. Gambar seperti di beranda itu nanti ada file, ada open file, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Kita klik saja langsung. Kita pilih yang blank presentation. Nah, saya akan jelaskan satu persatu mengenai fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint ini. Ya. Nah, di toolbar file, itu seperti tadi ada home ya. Ada new dokumen. Ketika kita mau buat dokumen baru, kita klik new, lalu kita misalkan kita mau mencari atau membuka dokumen telah kita buat sebelumnya, kita menggunakan open. Nah, lalu ada info ini. Nah, kalau di sini kita bisa protect PowerPoint kita. Nggak semua orang bisa mengedit PowerPoint kita. Ini di Microsoft 2019. Kemudian ada save.
ya, menyimpan langsung, kemudian save as itu menyimpan mau di mana, kita pilih foldernya mau disimpan di mana, kemudian print, share kita juga bisa share dia. Kita bisa share langsung with the people, ini bisa biasanya nyambung ke email ya, email lalu ada presentation online, kita bisa ekspor juga. Mau bentuk apa ekspornya? Bisa ke video, lalu bisa EndNote ya, bisa dokumen biasa. Nih close the option, ada pengaturan. Option ini pengaturan. Di dalam pengaturan ini kita bisa masukkan add-ins ini. Add-ins ini salah satu aplikasi yang terhubung oleh Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Trust Center. Trust Center ini untuk nanti ada rumus biasanya. Karena Microsoft PowerPoint ini bisa terhubung dengan rumus-rumus. Nah, ketika terhubung dengan rumus-rumus ini, kita harus atur ini Trust Center setting ini. Kemudian ada language-nya, bisa language-nya pilih karena nanti berkaitan dengan kamus bahasa yang ingin digunakan, ini bisa kita gunakan ini juga. Oke, lalu kita lanjut ke menu home. Di menu home ini bisa kita lihat, yang ini pasti sudah familiar, sangat familiar lah. Menu home ini pasti ada di setiap versi dan mungkin posisinya berbeda aja, sedikit berbeda. Ada paste berarti biasa ya, paste itu menempelkan baik itu gambar, teks dan lain sebagainya. Format painternya bisa macam-macam, ada spesial dan lain sebagainya. Lalu di sini ada new slide, dan new slide itu membuat slide baru. Ini kan PowerPoint ini kumpulan dari slide-slide ya. Ketika kita ada new slide seperti itu. Lalu ada layout. Layoutnya mau kayak gimana? Kita pilih nih layoutnya. Mau ada gambarnya, misalkan kita bisa pilih di sini. Posisinya mau seperti apa? Ada titelnya aja atau blank, kosong sekalipun itu tinggal kita pilih tergantung kegunaannya nanti mau digunakan untuk apa. Misalkan ntar di sini dibuat judul, atas di judul kita bisa pilih yang layoutnya yang title only seperti itu. Lalu ada di sini jenis teks yang akan kita gunakan, bisa kita pilih di sini. Lalu ukurannya, warnanya, di bold kah, garis miring kah, dimiringkan atau garis bawah. Lalu ada rata kiri, rata kanan, sama lah ya, sama seperti Word. Kemudian ada ini namanya untuk drawing, ada rectangle, back shapes, macam-macam. Lalu ada insert. Di insert ini kita bisa new slide sama ya. Lalu kita bisa masukkan tabel. Tabel itu mau seberapa banyak tabelnya? Ada baris dan kolom, itu tinggal kita pilih, masukkan di sini. Lalu ada picture, gambar ya. Kita bisa menyisipkan gambar di presentasi kita. Lalu kita bisa screenshot juga nih. Screenshot layar kita. Lalu foto album, lalu shape sama, lalu ada smart art di sini. Smart art ini bisa menggambarkan hierarki, terus ditambah gambar ya, dikombinasikan relationship seperti apa, matrix dan lain sebagainya. Kemudian ada chart. Nah, ini adalah diagram atau grafik ya. Kita bisa pilih, biasanya kalau kita berhubungan dengan data, nah ini kita bisa pilih macam-macam di sini, diagram atau P. Mana P? Ini P. Atau line, grafik naik turun saham misalkan gitu. Kita bisa pilih di sini. Kemudian ada, nah aplikasi mau tersambung ke kita ya. Mau kita memilih aplikasi apa? Nah ini pengaturannya di sini. Lalu ada link. Nah kita bisa linkkan teks dengan ini hyperlink ya. Atau antar slide bisa kita linkkan. Jadi misalkan contoh kita mau linkkan slide 1, misalkan bab 1 atau bab 2, di sini kan ada gambaran pertama ya, dari interface-nya ada misalkan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ketika kita klik bab 3, dia akan masuk ke bab 3. Ketarik seperti itu.
Selain itu kita bisa masukkan rumus di sini, ya. Di PowerPoint itu bisa kita masukkan rumus juga sama seperti Excel. Lalu ada simbol-simbol sama. Lalu kita bisa masukkan video, audio, lalu kita juga bisa merekam layar kita, screen recording. Kita bisa merekam layar yang kita gunakan untuk PowerPoint. Misalkan kita mau bikin presentasi ya, kita bisa rekam ini, kita langsung presentasikan dalam bentuk video nantinya di converter. Lalu ada desain, desain ini tema ya, tema-tema yang ditawarkan oleh Microsoft. Nah, ini simpel-simpel sebenarnya, sudah simpel. Oke, memang kalau katanya banyak yang bosenin, berarti banyak juga akhirnya yang membuat sendiri, ya disesuaikan dengan moodnya. Nah, transisi ini transisi antar slide. Lalu ada animasi, menggunakan animasi seperti apa, bintang jatuh kah, split kah, seperti apa. Nah, slideshow ini untuk menampilkan slide secara penuh, ya. Kita juga bisa rekam nih. Review, nah di review ini ada spelling, spelling itu koreksi kata ya, pengejaan yang benar seperti apa itu kalau pakai bahasa Inggris. Kemudian ada translate, kita juga bisa translate teks teks yang ada di dalam PowerPoint-nya. Lalu ada view, nah ini mau ditampilkan seperti apa. Lalu ada Office Lab biasa saja, ada EndNote. Nah, kok PowerPoint saya terhubung oleh EndNote? EndNote itu apa sih? EndNote itu adalah salah satu software aplikasi manajer reference. Manajer reference apa ya? Pernah dengar nggak teman sebelumnya? Nah, kalau nggak pernah dengar, manajer reference ini adalah seperti citasi. Ketika kita ingin mengkutip perkataan orang ya dalam dunia ilmiah, itu kita harus menggunakan reference manager. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam daftar pustaka yang kita buat ya. Mana-mana aja yang kita kutip, buku-buku apa saja. Lalu ada Nitro di sini. Kalau Nitro ini tambah juga ini software dari PDF. Nah, kita bisa convert ke dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Nah, saya nggak akan buat ya. Saya akan kasih contoh yang sudah saya buat. Misalkan seperti ini, ada laporan dekan. Ini salah satu laporan saya buat untuk Pak Nuryadi. Dekan Fakultas Ekonomi periode 2012-2020. Nah, beliau ingin mempresentasikan laporan perkembangan Fakultas Ekonomi semenjak 2012 sampai 2016. Tapi yang ini saya buat adalah laporan dari 2000, ya betul, 2012 sampai 2020. Ya. 2012 sampai 20. Nah, kok begini, Pak? Ya, saya buat sesimpel mungkin agar orang yang melihat itu mudah untuk memahami dan mengerti apa sih poin yang ingin disampaikan presenter. Nah, saya buat seperti ini. Sisanya apa? Deskripsinya di sisa deskripsinya ya kita jabarkan sendiri. Orang kadang gini, orang ketika buat, wah pengertian, misalkan pengertian kapabilitas dijabarin di sini. Nah itu nggak baik. Yang benar adalah, misalkan di sini pengertian kapabilitas itu menjadi poin saja, menjadi poin kita saja. Sisanya apa? Ya kita jabarkan, kita deskripsikan. Nah itu butuh kemampuan pemahaman yang baik akan materi yang ingin disampaikan. Nah, itulah cara mempresentasikan yang baik. Bukan kita tulis di sini pengertian kapabilitas. Kita tulis kapabilitas adalah sekian, 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 sekian. Seperti itu. Nah, itu nggak bagus. Presentasi seperti itu tidak bagus. Presentasi yang baik adalah kita hanya menaruh poin-poin yang penting di dalam slide presentasi yang ingin disampaikan. Bukan kita taruh semua pengertian-pengertian dan lain sebagainya di situ. Nah, begitu juga ketika kita menyusun, misalkan kalau teman-teman D3 itu menyusun
tugas akhir. Ya di dalam tugas akhir kita taruh di sini judulnya apa? Judulnya pengaruh eh, arus kas terhadap neraca seperti apa. Kayak gitu di judulnya, namanya dan lain sebagainya. Dan ininya poin-poin semua seperti ini saya buat poin. Lalu bagaimana ya kita jabarkan poin-poin ini? Berarti kan apa, butuh pemahaman. Nah, pasti teman-teman akan paham ini. Kenapa? Kalau teman-teman buatnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui, teman-teman akan paham. Seperti itu. Nah, di dalam slide yang saya buat ini ada beberapa kombinasi ya. Ada, ini saya buat sendiri. Ada, ini pakai rectangle, ini pakai ini. Nah, pakai seperti ini bisa saya mainkan di sini ya. Ditambah-tambah kayak gitu. Kemudian ditambah logo, kasih gambar, ini bikin logo, lalu bikin ini grafik ya, tabel. Kalian bikin tabel di situ, ini dibikin tabel, lalu ada grafik nih, ini histogram, bentuknya histogram. Kemudian ada nih kombinasi gambar, simple, tapi orang mau mudah memahaminya. Saya yakin teman-teman bisa buat lebih baik daripada ini. Nah, nanti saya akan sisipkan, saya nggak akan buat tutorial yang pembuatan slide ya. Mungkin nanti akan saya sisipkan di dalam online learning UHAMKA. Saya akan sisipkan dari beberapa akun-akun YouTube, biar nanti teman-teman bisa coba-coba ya. Karena nanti setelah ini ada tugas untuk teman-teman semua. Tugasnya adalah membuat presentasi mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ada dua tema. Satu, pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian ada pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Apalagi di kala pandemi ya, itu penggunaan internet pasti meningkat. Nah, itu dua tema itu yang akan menjadi tugas kalian semua. Tapi nanti di dalam slide itu, presentasi yang akan kalian buat itu harus mencakup satu infografis. Oh, infografis itu apa sih? Info menggambarkan gambaran penduduk seperti apa, misalkan gitu. Lalu ada diagram atau grafik, timeline itu dari tahun ke tahun seperti apa. Lalu ada tabel. Nah, ini semua harus masuk ke dalam presentasi kalian. Agar apa? Saya mau lihat sejauh mana teman-teman mampu menguasai Microsoft PowerPoint ini. Gitu. Nah, teman-teman sudah belajar ini mungkin sudah 6 tahun ya. Dari SMP dan SMA itu udah 6 tahun. Nah, pastinya teman-teman bahkan mungkin lebih jago dibandingkan saya. Oke, seperti itu. Sampai sini materi kuliah kita untuk pertemuan kedua ini. Nanti saya akan taruh di online learning UHAMKA tugas-tugasnya. Billahi fil sabil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.